Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, keluarga besar GPDI Tiberias Bogor. Sebelum kita mendengarkan renungan harian, kita mau mendengarkan pujian. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah sukacita kami Tuhan. Haleluya. Mari sembah Tuhan, tinggikan namanya. Haleluya Tuhan. Oh, Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah sukacita kami. Pimpin kami Tuhan, tuntun kami Tuhan. Bawa hidup kami untuk lebih lagi belajar mengenal-Mu Tuhan. Makasih Yesus. Haleluya Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku,
sukacitaku. Baik, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur pada pagi ini kembali kami datang menghadap hadirat-Mu. Kami merasakan pemeliharaan-Mu, kami merasakan pertolongan-Mu sepanjang malam. Pagi ini kami akan mendengarkan sebagian firman-Mu, merenungkan, mempelajarinya, biar itu menjadi kuat, menjadi kekuatan bagi kehidupan kami, bekal kami dalam aktivitas sepanjang hari ini. Pujilah nama Tuhan mengurapi kami semua dimanapun berada. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang saya kasihi, pada pagi hari ini kita akan mempelajari bagaimana surat Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi. Dan kita melihat di sini bahwa surat ini ditulis oleh Paulus melalui perantaraan Timotius dari dalam penjara. Dan Filipi ini adalah salah satu surat yang ditulis dari beberapa surat yang juga ditulis dari penjara. Dan yang menariknya bahwa justru dalam Filipi ini Paulus menekankan untuk selalu bersukacita walaupun di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah situasi yang tidak nyaman. Kita baca di dalam Filipi 4 ayat 13. Filipi 4 ayat 13, ayat ini adalah ayat yang selalu kita dengar, bahkan kita nyanyikan. Ayat ini mengatakan bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi Bapak Ibu sekali lagi, dengan situasi yang dirasakan tidak nyaman ya, situasi yang sulit buat Paulus, dan dia mengatakan bahwa segala perkara, segala hal apapun itu dapat Paulus tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Kita melihat perjalanan Paulus bagaimana sebetulnya ketika dia di penjara ya. Jadi Paulus itu berhadapan dengan desakan dari para imam-imam kepala, orang-orang Yahudi memberikan tuduhan bahwa Paulus sudah mengajarkan sesuatu yang bertentangan dengan adat istiadat Yahudi, dengan aturan-aturan ajaran Taurat. Dan ini kemudian mendapat dukungan secara massal sehingga Paulus ingin diadili oleh bangsa ini. Namun demikian Paulus kemudian ditangkap dan dipenjarakan di Kaisarea, ya masih di Yudea. Jadi Kaisarea ini adalah ibu kota dari Yudea, di mana pada saat itu Paulus adalah tahanan dari gubernur Yudea. Ya, kita bisa melihat kisah ini di dalam Kisah Para Rasul 25 dan 26. Jadi Paulus atas desakan dari imam-imam kepala dan orang Yahudi, mereka mendesak kepada gubernur Yudea namanya Festus, dan mereka ingin bahwa Paulus ini sudah dibawa aja lah ke Yerusalem. Jadi kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 25 ya, di situ dikatakan bahwa sebetulnya mereka merencanakan yang tidak baik. Jadi dalam perjalanan dari Kaisarea ke Yerusalem, mereka ingin membunuh Paulus. Nah, jadi ketika desakan ini dilakukan, Festus ingin menyelidikinya dengan baik. Jadi Festus mengatakan bahwa intinya biarlah dahulu Paulus dipenjara di Kaisarea. Namun desakan ini selalu muncul ya dalam berupa demonstrasi, dalam berupa gerakan massal, sehingga memang posisinya menjadi posisinya terdesak. Nah, pada saat itu bertepatan dengan kunjungan juga dari Raja Agripa. Raja Agripa ini adalah cicit dari Raja Herodes Agung ya. Ketika akan
kelahiran dari Tuhan Yesus. Nah, Raja Herodes Agung inilah yang memerintahkan pembunuhan bayi-bayi pada saat itu. Nah, ini adalah cicitnya datang berkunjung kepada gubernur Yudea. Jadi Festus ini adalah gubernur perwakilan dari Romawi. Nah, pada saat itulah terjadi percakapan ya antara Paulus dengan Raja Agripa ini, dan hampir membuat atau meyakinkan Raja Agripa melalui kesaksian firman Tuhan yang disampaikan oleh Paulus gitu ya. Namun desakan-desakan ini terus menghantui sehingga Festus karena ingin menyenangkan orang Yahudi sehingga dia berkeinginan untuk membawa Paulus ke Yerusalem untuk diadili. Nah, akhirnya Bapak Ibu, Paulus kemudian menggunakan hak sipilnya dia mengatakan bahwa dia adalah warga negara Romawi, sehingga dia menyatakan banding kepada Kaisar. Nah, pada saat itu memang yang memiliki hak sipil seperti ini adalah memang warga negara Romawi, dan ketika dia menyatakan ini, maka tidak boleh satupun mengganggu. Nah, dengan demikian akhirnya Paulus dibawalah ke Roma dari Kaisaria, dari Yudea ke Roma dengan naik kapal, dan kita tahu dalam cerita itu kapal itu sempat karam. Kemudian Paulus pernah digigit oleh ular dan sebagainya. Tetapi Tuhan menolong Paulus dan dia tiba di Roma. Nah, kuat dugaan bahwa surat ke Filipi ini adalah ditulis dari penjara di Roma. Nah, dalam hal ini ayat ini ya, tulisan di Filipi ini ingin menekankan bahwa dalam situasi penderitaan yang dihadapi oleh Paulus, dia mendapat tekanan ya dari massa orang Yahudi ingin menghukum dia, dan juga bagaimana perjalanannya yang tidak menyenangkan sampai di Roma. Saya tidak tahu dalam kondisi saat ini, mungkin kita memiliki pengalaman yang berbeda dengan Paulus. Tetapi yang namanya penderitaan, mungkin itu yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Entah itu masalah keluarga, masalah di pekerjaan ya, ataupun dengan keluarga besar, apapun itu ya, dalam hal penderitaan, melakukan ini salah, melakukan ini salah. Nah, Paulus menekankan bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Malah di dalam Filipi 4 ayat 4, di situ dikatakan bahwa bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Kemudian kita lihat di Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita bersyukur walaupun di tengah-tengah penderitaan, hal yang tidak nyaman sekalipun. Kita menghadapi sama-sama hari ini ya. Pada era ini, pandemi, mulai muncul berita-berita yang mengkhawatirkan kita ya. Sudah mulai naik untuk di Indonesia, khususnya wilayah DKI dan Jawa Barat, kenaikan angka yang terpapar COVID-19 khususnya Omikron ini itu semakin meningkat. Pembatasan-pembatasan akan dilakukan kembali, dan ini akan mempengaruhi kehidupan kita, baik sosial, baik ekonomi dan sebagainya. Tetapi Paulus mengatakan ya, di tengah-tengah penderitaan ini, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Ya, Bapak Ibu yang saya kasihi, saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam Filipi 4 ayat 8, ya, ayat terakhir kita lihat, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Apapun bisa ada di sekeliling kita, tapi kita memikirkan hal-hal yang baik,
hal-hal yang adil, hal-hal yang suci, hal-hal yang disebut dengan kebajikan. Puji nama Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah firman ini semakin menguatkan kami. Kami berada di tengah-tengah pandemi, di tengah kesulitan-kesulitan, di tengah-tengah keterbatasan-keterbatasan. Tetapi firman ini menguatkan kami. Kami diajak untuk memikirkan hal-hal yang mulia, hal-hal yang patut dipuji, hal-hal yang disebut kebajikan. Biarlah ini menjadi bagian kehidupan kami. Dalam seharian kami, aktivitas kami, sukacita Tuhan selalu memenuhi kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pimpinlah, oh Roh Kudus, pimpinlah.